Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang penuh dengan kasih setia dan rahmat, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena perlindungan-Mu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Dan saat ini kembali kami ada dengan kekuatan dan kesehatan serta berkat Tuhan. Kami percaya ada maksud-Mu yang baik bagi kami. Pada saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, urapi setiap kami, agar kami semakin mengenal-Mu dan semakin mengerti akan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam Yesaya 33 ayat 22. Tertulis demikian. Sebab Tuhan ialah hakim kita. Tuhan ialah yang memberi hukum bagi kita. Tuhan ialah raja kita. Dia akan menyelamatkan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertama-tama saya mengucapkan turut berduka cita karena beberapa peristiwa kecelakaan dan bencana yang terjadi beberapa waktu belakangan ini. Kita doakan agar Tuhan memberikan kekuatan dan pertolongan bagi para korban dan keluarganya. Dan kita juga mendoakan agar Indonesia senantiasa berada dalam kasih karunia Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan, dan jangan kita percaya kepada peramal-peramal yang menyesatkan dan yang membodohi kita dengan kata-katanya. Mari tetap percaya kepada Tuhan dan bersandar kepada firman Tuhan. Jangan kita percaya kepada berbagai tipu daya dari iblis. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayat ini ada 4 hal yang disebutkan mengenai Tuhan. Pertama, Ia adalah hakim kita. Kedua, Dia adalah pemberi hukum. Dan ketiga, Ia adalah raja kita. Dan yang terakhir, Dia adalah penyelamat kita. Mari kita belajar dari ayat ini mengenai hubungan dan posisi kita di hadapan Tuhan. Yang pertama, Tuhan adalah hakim kita. Tugas seorang hakim adalah memberikan keputusan untuk menghukum atau membebaskan. Tuhan bukan hakim yang bisa menerima suap. Dia akan menghakimi dengan adil. Dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-8 tertulis, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Dalam ayat ini kita memahami bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah hakim atas segala hakim dan akan datang sebagai hakim yang adil untuk menghakimi semua manusia di akhir zaman. Karena Tuhan adalah hakim, maka kita perlu menjaga sikap kita agar benar sesuai dengan aturan yang Tuhan tetapkan. Pada umumnya orang kalau berada di depan hakim akan menunjukkan sikap hormat. Karena itu saudara, mari kita hormati Tuhan dengan takut dan gentar. Yang kedua saudara, Tuhan adalah pemberi hukum. Posisi kita di hadapan Tuhan sebagai pemberi hukum adalah bahwa kita harus mentaati apa yang dibuat oleh Tuhan. Aturan-aturan Tuhan harus kita ikuti saudara. Tuhan yang membuat aturan-aturan dalam hidup kita, bukan diri kita. Maka kita perlu menghormati dan mentaati perintah hukum-hukum Tuhan. Dalam Yohanes 14 ayat 15 Tuhan Yesus berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Jadi sebagai orang yang mengasihi Tuhan, hendaknya kita menuruti apa yang menjadi perintah Tuhan. Kita taat kepada firman-Nya, saudara. Hidup di bumi ini ada aturan-aturannya. Sebagai warga negara kita tunduk pada aturan pemerintah yang ada. Namun di atas semuanya itu, kita menuruti perintah Tuhan yang adalah aturan hukum yang mutlak bagi kita. Mari saudara, kita taati Tuhan.
Yang ketiga, Tuhan adalah Raja. Raja adalah pribadi yang memerintah, memimpin, dan diikuti oleh rakyatnya. Tuhan pun adalah Raja kita, saudara. Dalam Wahyu 17 ayat 14 dikatakan bahwa Anak Domba, yaitu Tuhan Yesus Kristus, adalah Raja di atas segala raja. Karena itu mari kita tunduk pada pimpinan dan kedaulatan Tuhan Yesus sebagai Raja kita. Yang keempat, saudara, Tuhan adalah penyelamat. Satu hal yang luar biasa dari Tuhan adalah Dia bukan sekedar hakim yang menghakimi, bukan sekedar pembuat aturan untuk ditaati, dan bukan sekedar raja untuk diikuti. Tapi Ia juga adalah penyelamat yang memberikan harapan kepada kita akan kelepasan, keselamatan, dan kehidupan. Ia memberikan dirinya sendiri untuk menjadi korban agar kita mengalami keselamatan dan kehidupan kekal. Dalam Lukas 19 ayat yang ke-10 dikatakan, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tuhan Yesus adalah penyelamat kita. Mari kita percaya kepadanya. Keselamatan kita miliki oleh karena anugerah Tuhan melalui iman kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan lagi kita hidup menuruti pikiran kita sendiri. Hendaklah kita semua mengikuti dan mentaati Tuhan. Hormati Dia, taati Dia, ikutilah pimpinannya, dan percayalah kepadanya senantiasa. Hidup kita akan senantiasa penuh berkat dan damai sejahtera apabila kita hidup setia kepada Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengajar kami supaya kami tunduk dan taat kepadamu. Engkau adalah hakim, Engkau yang membuat aturan dalam hidup kami. Engkau adalah Raja dan Engkau adalah penyelamat kami. Ajarlah kami, Tuhan, untuk kami senantiasa hormat kepadamu, taat, tunduk, mengikuti pimpinan-Mu, dan percaya senantiasa kepadamu, Tuhan. Kami bersyukur dan bersuka cita bahwa Engkau bukan hanya memberikan aturan-aturan bagi kami, tapi Engkau juga menganugerahkan keselamatan bagi kami. Engkau memberikan kami kekuatan, sehingga kami mampu hidup benar seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu ya Bapa. Di sepanjang hari ini, kami mohon pimpinan Tuhan. Sertai kami dalam setiap aktivitas kami pada hari ini, dalam tugas dan pelayanan kami. Biarlah dalam semuanya, nama-Mu senantiasa kami muliakan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.